Saya entah disetujui asal pengajuan jelas. Ya. Salam Sampurasun. Saya sedang mengobrol dengan petani muda, petani milenial. Inilah saudara Kang Daeng Jalaluddin dari Makassar, sedang menerapkan ilmu pertaniannya di sini, di tanah Pasundan, di tanah Ciamis. Kami mengobrol-ngobrol diskusi seputar kelompok tani, kebutuhan pupuk, terus urusan-urusan proposal kelompok ke Dinas Pertanian. Inilah seorang atlet lempar lembing dari Makassar yang memilih profesi sebagai petani muda, tokoh tani, petani milenial di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Bobojong Utama. Apa harapan-harapan Kang Daeng kepada pemerintah, Kang Daeng, urusan-urusan ini nih, apa misalkan pupuk, ambil dipermudah apa gimana gitu kan? Urusannya Pak, yang penting mah dari atasnya semua diperhatikan ke bawah. Keperluan petani itu seperti apa, terutama pada mesin Pak. Mesin sekarang yang berjalan cuma berapa, lahan di sini banyak, jadi nggak semuanya bareng semua, harus bareng semua. Jadi terutama kan hama kan banyak di sini, terutama hama-hama burung Pak. Itu yang harus diperhatikan. Apa gimana susah dikendalikan, maksudnya gimana burung itu, burung pipit ya? Satu-satunya jalan harus bareng semua. Pola tanam harus bareng. Harus bareng semua. Dari aparat desa harus memberi instruksi, harus bareng semua. Kalau nggak begitu susah untuk membasmi hama. Karena hama itu cuma bukan burung Pak, banyak. Ya, dari bawah, dari batangnya ke pengkerek padi ada hamanya ya. Dari tanah juga ada hama di bawah. Lebih-lebih. Kalau burung kelihatan, tapi kalau hama yang dari bawah itu susah. Bisa diprediksi. Itu dilihat dari ciri-ciri. Terus kalau burung kan nambah ini baru nih, bikin apa? Jaring. Satu-satunya gitu. jalan jaring. Bantuan pemerintah. Kalau memang pengen membantu ya satu-satunya jalan itu. Pengadaan jaring. Hama, definisi hama itu kan yang kelihatan mata. Iya. Kasat mata itu dinamakan hama lah, ada hama putih, hama dan sebagainya. Orang apa? Kalau penyakit kan penyakitnya macam virus yang nggak kelihatan mata tuh, yang nggak kelihatan mata itu merah ke padinya, ciri-cirinya itu kena serangan penyakit apa gitu kan. Gimana gitu Kang Daeng ini urusan hama bisa ditangani apa penyakit padi, gimana urusan obat-obat dan sebenarnya Bapak penyuluh pertanian yang harus turun tangan. Nggak usah menunggu hama, tapi harus mengontrol terus tiap bulan begitu tanam langsung turun. Iya. Solusinya seperti apa, hamanya seperti apa, itu yang harus tahu semua. Jadi jangan sampai padi sudah diserang baru datang. Itu namanya mengobati, bukan mencegah. Mencegah lebih sulit daripada mengobati ya. Iya. Mengobati lebih itu satu-satunya jalan Bapak. Karena itu tugas seorang penyuluh pertanian dan sekaligus pertanian dari pihak pertanian. Petani cuma melaksanakan. Iya. Kalau kelompok, bagaimana kelompoknya nih, urusan kelompok tani nih? Terus terang kelompok di Bobojong masih sangat kurang. Terbukti pengadaan pupuk masih belum ada. Traktor baru satu yang jalan. Traktor ada 3 tapi bukan dari Bobojong. Dari daerah lain yang masuk. Ya. Sedangkan lahan sawah berapa hektar di sini. Sulit buat maju. Ya. Saya terus terang nggak bakalan pernah maju kalau nggak bareng semua. Harus bareng bergerak. Kalau traktor satu bukan yang bawa itu manusia biasa, bukan mesin. Tenaganya terbatas, nggak bakalan bisa. Satu-satunya jalan traktor harus ditambah. Pengadaan pupuk semua yang jelas penyuluh pertanian harus turun tangan. Tenaga ini operasional traktornya, operator kan pilot traktornya itu harus nambah, itu harus yang ahli juga. Nggak jadi masalah kalau yang itu banyak bisa. Saya terus terang saya sendiri aja bisa. Ya. Jadi kalau misalkan ada mesin satu, siap. Om Daeng siap jadi operator gitu siap. Kan? Itu harus 2 mesinnya standby untuk blok sebelah sana tuh, blok apa Cikalapa, blok Bobojong gitu kan. Jadi bareng gitu kan. Ini buktinya kewalahan nih. Kewalahan apa? Di sini belum selesai, di sana sudah tinggi padi. Jadi nggak bakalan pernah bisa bareng. Hama pindah, namanya hama pindah. Itu satu-satunya jalan. Instruksi saya, masukan saya buat kepala desa utama,
coba dibarengkan semua dari seluruhnya, sawah Kalungguhan, Bobojong dengan sawah yang di Kulon. Kalau itu semua barang saya jempolin. Ya. Nah, urusan air mungkin terkendala air. Air lancar. Lancar, Terus terang di sini di desa utama surganya air. Tinggal kemauannya orang di sini memperbaiki seluruh kendalanya apa. Yang tahu semua itu orang pertanian yang tahu. Ya. Itu yang harus turun tangan. Kalau urusan benih gimana benih? Benih sampai sekarang belum pernah. Selama saya nyawa baru 1 kali dapat. Oh, itu beli apa dibagi, apa ditebus? Dibagi, terus terang ada tebusan 15.000 per kantong. Ya. Seapal saya tidak ada istilah seperti itu. Pengalaman saya di Makassar tidak ada. Tapi kalau memang ada seperti itu ya tidak jadi masalah, yang penting lancar. Ya, Itu sudah termasuk dibantu karena harga sebenarnya 100 lebih. Satu kantong. Satu kantongnya. Berapa kilo satu kantong itu? Kalau nggak salah 5 kilo. Ya, itu juga kan ongkos bongkar Ya. muat dan sebagainya, transportasi. Tidak terlalu jadi beban sebenarnya Pak. Yang penting pengadaan ada terus. Ada, itu yang utama. barangnya ada Ya. gitu, siap. Ini Surganya di sini, surganya. ya surganya air ya. Surganya air, tinggal mau apa tidak. Yang kedua harus dibantu dari luhur, dari atas. Pelatihan gimana Mang Daeng untuk pelatihan skill kemampuan petani, misalkan kan rata-rata ini petani masih pola-pola banyak yang tradisional nih. Sebenarnya Bapak dari segi ini sudah bagus, terus terang. Bagus sekali cara bertaninya orang sini, bagus. Cuma cara pendukungnya yang kurang. Pendukungnya. Oh ya itu seputar itu. Kalau panen nggak ada masalah Nggak ya, ada aja panen masalah. mah. Itu mah walaupun bareng kan panen nggak inilah. Yang jelas start utama Bapak, start awal kita harus bareng. Start awal kalau memang pengen benar-benar membasmi hama, start awal harus bareng semua. Dari berapa desa, berapa tempat harus semua bareng. Dan sedangkan pengen bareng itu harus fasilitas harus lengkap. Iya. Harus bareng itu Pak. Kalau traktor cuma 1, cuma 2 nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Lahan luas Lahan ya, pengolahan tanah harus ini bareng, pola tanam harus bareng. Yang kedua Bapak, tanah begitu selesai itu nggak langsung ditanamin, harus didiamin dulu, difermentasi dulu, sebenarnya itu yang paling bagus. Ada palawija apa didiamkan tanahnya gitu sebulan gitu, di jeraminya di ini diabruk-abruk gitu kan, terus kan didiamkan sebulan gitu. Harus benar-benar difermentasi, istilahnya difermentasi dulu Pak. Terus jadi kalau ini pasca panen padi misalkan pengangkutan nggak ada masalah ya, pakai motor sekarang ke rumah. Sudah lancar Pak, sekarang jalan sudah ada. Apa mesin perontok gimana itu kan kalau biasanya bisa ada. Sampai sekarang kan belum ada bantuan dari pemerintah. Jadi masih ngegebuk belum, gitu istilahnya, ya, masih tradisional. Masih belum ada sama sekali. Tenaga manusia lah. Kalau pengen mempercepat itu dia pas panen harus ada mesin rontok. Yang kedua traktor ditambah, cuma itu. Cuma 3 sebenarnya. Terus mesin rontok, mesin traktor, sama pupuk. Cuma 3 intinya Pak. Kalau pengen berhasil. Ya. Terus ini pengolahan pasca panen, misalkan padi ada yang ngeborong padi dari sawah dijual ke tengkulak apa langsung ini? Langsung tengkulak yang langsung datang. Dari sawah langsung bisa, gampang sebenarnya Pak. Cuma harga tidak menentu. Ya, ditentukan tengkulak ya. Iya. Bandar gitu kan, ada bandar kecil, bandar besar. Belum ada sempat pengennya di sini tuh niat saya Bapak. Pengen jadi desa mandiri. Sebenarnya pengen desa mandiri, jadi segala sesuatu bisa diurus dari desa. Adakan koperasi namanya. Koperasi apa? Koperasi pertanian, segala-galanya Pak. Jadi penyediaan gemuk, hasil panen bisa ditampung semua, dikelola sama desa. Desa Tengkulak tinggal berhubungan dengan desa, itu sebenarnya yang paling bagus. Namanya desa mandiri. Sekarang mah ada ini yang ngelola itu tuh mungkin BUMDes BUMDes lebih ke ekonomi ya. Kalau dulu urusan pertanian itu ada namanya INMAS atau BIMAS, bimbingan masyarakat atau bimbingan massal, insentifikasi massal. INMAS itu urusan pertanian itu dulu, tapi waktu zaman Orba itu ada INMAS, ada BIMAS.
koperasi lah Bimas itu dibandingkan semacam. Pak Orde Baru. Kalau Orde Baru saya terus terang saya jempolin. Namanya swasembada pangan itu benar-benar Iya, kalau Orde Baru perut rakyat yang dikenyangkan. terus Jadi terang. Orde Baru itu Pak Harto itu membangun pertanian. Pertama dulu rakyat biar tidak berteriak. Tidak usah jauh-jauh Pak. Sekarang kita namanya kan daerah agraris. Mm-mm. Tapi kenapa ada namanya istilah impor? Mm-mm. Bukan ekspor tapi impor. Itu yang jadi pertanyaan. Iya, jadi kita itu agraris belum selesai, mau ke industri belum nyampe gitu kan. Sebenarnya nggak sulit Bapak. Sebenarnya kalau dari segi pertanian nggak sulit sama sekali. Tidak sulit. Yang penting pengadaan semuanya, fasilitasnya semuanya dilengkapi. Nggak sulit. Kalau pengen maju dari segi pertanian, beda dengan industri. Industri kan semuanya berhubungan dengan teknologi. Kalau pertanian tidak terlalu, paling berapa persen, 50%. Teknologinya apa? Cuma mesin. Iya. Mesin-mesinnya cuma mesin-mesin bisa dikatakan cuma traktor, mesin rontok, nggak ada lagi yang lain. Tinggal kembali pengendalian hama. Mekanisasi pertanian adalah mesin-mesin pengolah tanah gitu, traktor tangan, traktor yang dinaikin, apa macam-macam traktor kalau daerah pertaniannya yang luas gitu kan. Satu-satunya jalan di sini Pak cuma traktor yang biasa yang kecil yang cocok Kecil, karena lahannya. traktor tangan, mesin tanam padi kalau daerah-daerah yang lahan datar itu kan udah pakai mesin tanam Mesin padi. mobil, Itu. pakai mobil. Ngambil itunya panen juga pakai mobil gitu kan, langsung alat panen sawah. Traktornya Pak yang paling utama itu traktor yang harus ditambah. Terus terang traktor. Itu kalau pengen benar-benar semuanya maju karena kendala yang selama ini yang saya alami itu traktor. Iya. Kita pengen bergerak tapi traktor belum nyampe. Zaman Orba dulu kan ada ini apa pernah gitu kita itu nyampe apa negara swasembada pangan. Itu kan Orba pertanian dibangun, ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, baik di bidang apapun, di bidang pertanian sama, di bidang yang lain sama. Terencana gitu pembangunan itu terarah gitu kan, polanya 5 tahun 5 tahun. Itu waktu zaman Orba, jadi rakyat dikenyangkan dulu gitu kan. Kenyangan dulu perut rakyat dengan membangun Pak Harto itu pertanian, membangun waduk-waduk, irigasi itu yang di ini kan yang apa jadi swasembada pangan, terus pelatihan bibit dan sebagainya. Sekarang bukan tidak ada, sama ada sekarang juga, coba nggak muncul saja ke permukaan, kalah sama ini apa Tidak sampai ke petani, intinya tidak sampai ke petani. Saya tidak tahu mandatnya di mana, apakah proposal yang tidak maju, apakah orang pertanian cuma di kantor. Jadi semua serba salah, jadi bahan pertanyaan sebenarnya kendalanya di mana. Karena sampai sekarang tidak sampai ke petani. Bibit-bibit tidak sampai. Bibit yang dipakai itu selesai panen ya itu lagi yang ditanam. Seharusnya bibit datang bibit itu ganti lagi. Sekali tanam. Tanam. Nggak boleh kan ada turunan ke 1, parental 1, parental 2 itu kan beda itu kan hasilnya. Sangat jauh. Karena dia sudah dari awal itu udah pengolahan bibit itu khusus di pertanian itu ditanam khusus di apa tuh pertani apa ada khusus pokoknya di PB lah yang bikin bibit mah khusus. Padi umurnya itu yang cukup. Kalau bibit Bapak harus umurnya yang cukup, sedangkan kalau petani kan bagaimana keadaan kalau banyak burung, hama burung langsung cepat panen, belum nih ujung-ujungnya itu yang dijadikan bibit. Kan jadi jelek hasilnya. Ya, itulah percakapan kami, obrolan di Saung Sawah dengan Kang Daeng Jalaluddin dari Makassar, seorang petani milenial, seorang atlet lempar lembing yang memilih jadi profesi petani. Selamat mulia untuk para petani, mengenyangkan perut rakyat. Salam, sampurasun.